Sekarang kita masuk pada halaman 48, yaitu bagian B, vocabulary builder, yaitu membangun vocabulary atau kosakata. Yang pertama tugasnya adalah mencocokkan kata-kata. Petunjuk, cocokkan kata-kata berbahasa Inggris pada bagian kiri dengan bahasa Indonesia yang di sebagian kanan. Ikuti contoh. Nah, ini di sini sudah diberikan contoh di halaman 49. To appear, muncul atau termuat ya. Jadi to appear ini bukan termuat di koran ya, di korannya hilang harusnya ini. Jadi to appear itu artinya muncul atau termuat. Itu bisa diartikan seperti itu. Nah, kita lanjut untuk menjawabnya. Yang pertama itu requirement. Apa requirement ini yang cocok dengan bahasa Indonesia, yaitu persyaratan. Ini dia. Yang kedua, qualification. Qualification ini atau kualifikasi ya, cocoknya adalah dengan jenis keterampilan, kepribadian, pengalaman yang membuat seseorang cocok untuk suatu pekerjaan tertentu. Itu qualification. Enclose. Enclose ini artinya adalah terlampir ya, terlampir dia. Jadi kalian mengirim surat lamaran kerja itu ada beberapa lempiran yang mungkin diperlukan seperti ijazah dan macam-macam, kurikulum vitae juga dan hal-hal yang lainnya. Itu enclose, terlampir. Kemudian kolega. Kolega itu kolega ini ya. Kolega ini adalah teman sekerja atau satu tim. Peer sudah. Resume ini. Resume artinya adalah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae yang disingkat dengan CV. Selanjutnya adalah consideration. Nah, ini consideration ini merupakan cocoknya adalah pertimbangan, consider. Ya, pertimbangan. Selanjutnya be suited. Be suited ini cocok untuk. Nah, itu artinya cocok untuk, ini dia. Ya, dan yang terakhir in order to. In order to ini agar artinya ini. Ya, itu dia untuk tugas kita yang pertama. Berikutnya kita langsung kepada praktek pronunciation, praktek pengucapan. Bagaimana tugasnya? Dengarkan dan ulangi setelah guru kamu mengucapkan kata-kata ini ya. Ada berapa kata ini? 9. Petunjuk, dengarkan dan ulangi setelah guru kamu mengucapkan kata-kata yang di bawah ini. Praktekkan lebih banyak untuk membuat pengucapan kamu itu lebih sempurna. Nah, ini ada beberapa hal yang untuk pengucapan ini kamu dengarkan menurut guru ya, sesuai dengan arahan guru pengucapannya. Cuman ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang koma yang di atas ini ya. Ada nih koma di atas, ini artinya di sini di huruf P ini harus kamu tekankan suaranya. Mungkin sebagai contoh, ini to appear, nah itu to appear, nah seperti itu, to appear ya. Nah, ini dan ini yang yang di bawah ya, ini yang di bawah ini artinya tidak diturunkan tekanan katanya. Qualification. Nah, seperti itu ya. Itu sebagai tambahan, dan garis miring ini adalah petunjuk suatu kata awal dan akhir ya. Jadi di tiap kamu menuliskan pronunciation sebuah kata itu harus ada diawali dengan garis miring dan ditutup dengan garis miring juga ya. Itu dia sedikit tambahan ya. Mungkin tambahan yang lain silakan tanyakan kepada guru untuk yang lebih lengkap. Lanjut ke bagian D, reading comprehension, yaitu membaca ya, memahami sebuah teks. Tas pertamanya atau tugasnya, bacalah teks dengan seksama. Sewaktu kamu membaca, coba temukan jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan berikut.
Nah, ini dia pertanyaannya, apa tipe teks tipe dari teks yang di bawah ini? Jadi yang di bawah ini adalah surat lamaran pekerjaan ya. Kenapa orang menulis teks seperti itu? Ya tentu saja untuk mendapatkan pekerjaan dari sebuah perusahaan. Apakah kamu pikirkan siapa yang kira-kira orang yang akan kamu tulis atau kamu kirimkan teks seperti tersebut? Tentunya yang akan kita tulis surat ini kita tujukan kepada, kalau misalnya perusahaannya kecil tentu kepada pimpinan perusahaan. Tapi kalau bagi perusahaan yang besar, biasanya dia sudah mempunyai tim HRD atau Human Resource Department, yang mana tugas HRD itu adalah salah satunya merekrut karyawan. Nah, mungkin ke sana kita akan menulis surat seperti ini. Apakah kamu tahu nama-nama dari bagian teks yang ditandai dengan angka dan makna kata-kata yang diberi tulis miring pada teks? Nah, untuk bagian pertama ini ya, bagian pertama ini adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya, juga ada tanggal ya, tempat dan tanggal pembuatan surat. Itu bagian pertama. Bagian kedua ini adalah alamat perusahaan yang dituju, kemana alamatnya. Yang bagian nomor 3 ini di Dear Mr. Peterson, ini adalah salam pembuka. Ya, yang nomor 4 itu adalah pembukaan surat. Ya, pembukaan surat. Kenapa alasan kita menuliskan surat kepada Mr. Frank Peterson ini? Ya. Nomor 5 itu adalah isi surat. Isi surat yang mana kenapa Mr. Peterson tersebut harus merekrut kita menjadi karyawan dia. Apa kelebihan-kelebihan kita yang kita miliki, bagaimana pengalaman ringkas kerja kita. Nah, di sana kita tuliskan di isi surat tersebut. Dan nomor 6 ini adalah penutup ya, penutup surat yang mana berisikan kemana kira-kira Mr. Peterson kalau misalnya beliau itu tertarik untuk bisa bertemu atau menghubungi kita, kemana disampaikan juga informasi-informasi tersebut. Dan yang ke nomor 7 adalah tanda tangan dan nama pelamar ya. Nah, itu dia bagian-bagian dari surat. Nah, sekarang jatah kita sekarang masuk pada menerjemahkan dari surat tersebut. Ini Lilis Handayani ya namanya, tidak perlu diterjemahkan lagi karena ini alamat tidak bisa diterjemahkan. Dear Mr. Peterson, kalau kita dengan hormat ya, kalau bahasa Indonesianya. Saya menulis surat ini kepada Anda guna merespon iklan Anda untuk manajer cabang ya, yang muncul pada surat kabar Jawa Pos di hari Minggu tanggal 15 Juni ya. Kemudian seperti yang bisa Anda lihat pada daftar riwayat hidup yang saya lampirkan, pengalaman dan keterampilan saya memenuhi kebutuhan untuk posisi ini. Lanjut, posisi saya sekarang mengelola penjualan lokal dari sepatu nasional yang telah menyediakan kesempatan untuk bekerja di bawah tekanan. Bekerja dalam kelompok yang mana hal ini sangat penting untuk bisa bekerja secara erat bersama anggota tim untuk
bersama anggota tim saya untuk mencapai target penjualan. Sebagai tambahan, atas tanggung jawab saya sebagai manajer, saya juga merancang alat manajemen waktu bagi karyawan menggunakan Access dan Excel dari Microsoft Office Suite. Ya, lanjut. Terima kasih atas waktu dan pertimbangannya. Saya menunggu kesempatan untuk bisa berdiskusi lebih jauh lagi kenapa saya sangat cocok untuk posisi ini. Silakan hubungi saya setelah jam 4 sore untuk mengatur jadwal pertemuan kita. Saya dapat dihubungi melalui telepon dengan nomor 031 bla 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 ya, atau lewat email di lilis@yahoo.com. Nah, ini hormat saya, Lilis Handayani. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Silakan sampaikan kepada guru dan teman, diskusikan dalam kelas, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.